Sejak kesuksesan Airbus di pasar single aisle aircraft dengan A320 dan turunannya seperti A321, A319, dan A318 yang mampu menandingi kedikdayaan Boeing B737 di pasar antarbangsa, persaingan antara pabrikan multinasional Eropa tersebut melawan Boeing kian tajam. Sebelumnya, sejak kelahiran Airbus pada akhir 1970-an, dengan peluncuran A300 ke pasar, Boeing tidak memandang Airbus sebagai pesaing di masa depan. Era 1960-an hingga akhir 1990-an ialah masa kejayaan pabrikan yang dulu berkantor pusat di Seattle tersebut. Di samping A320 dan A321, pembuat pesawat terbang dari benua biru meluncurkan pula A330 sebagai pengganti A300, sekaligus sebagai kompetitor B757 dan B767. Airbus melepas pula A350 dan A380 ke pasar, di mana pesawat yang terakhir dinilai kurang sukses di pasar sehingga produksinya dihentikan. Produsen pesawat terbang yang memproduksi A400M juga memperkenalkan varian terbaru dari A320, seperti A320 Neo maupun versi stretch, yakni A321 Neo, A321 LR, dan A321 XLR. Semua produk itu dibuat agar menyaingi produk Boeing seperti B787 dan B777 beserta segenap variannya. Meskipun pabrik pesawat terbang yang pernah dikenal sebagai a company run by engineers meluncurkan beberapa produk baru, akan tetapi kemalangan Boeing dalam kompetisi melawan Airbus dimulai pada 1997. Saat itu Boeing melakukan akuisisi terhadap McDonnell Douglas. Namun sesudah pembuat F4 Phantom II diserap oleh produsen B52, justru ex-pejabat eksekutif McDonnell Douglas yang memimpin Boeing. McDonnell Douglas sejak lama tersohor sebagai a company run by financiers. Apa yang terjadi hari ini dengan program B737 MAX, B787, B777-8, dan B777-9 ialah hasil kepemimpinan orang ex-pencipta A4 Skyhawk terhadap penghasil V22 Osprey yang mengutamakan profit bagi para pemegang saham Boeing daripada keselamatan penerbangan. Kepemimpinan Boeing bukan saja tidak bersahabat terhadap para engineers, namun pula tidak simpatik terhadap para suppliers. Berkat kepemimpinan Boeing yang mendahulukan keuntungan dari keselamatan, Airbus sekarang menikmati order yang cukup banyak dari para konsumen, yang sebagian di antaranya ialah pelanggan Boeing. Pada Maret 2024, order backlog produsen ACJ 330 Neo itu sebesar 8.626 pesawat pancar gas, di mana 7.765 unit atau 90% berasal dari keluarga A320 Neo dan A220. 6.259 unit ialah catatan order backlog Boeing untuk masa yang sama, dengan 4.828 buah atau 77% berasal dari B737 MAX. Walaupun FAA sudah menjatuhkan pembatasan produksi B737 MAX per bulan, yakni 38 airframe saja, sehingga para pelanggan Boeing harus menunggu lebih lama untuk penyerahan pesawat yang sudah dipesan ke firma yang memiliki fasilitas produksi di Everett. Nasib buntung yang menghinggapi satu-satunya produsen pesawat komersial Amerika Serikat tidak saja pada lini pesawat komersial, tetapi merambat pula pada lini pesawat militer. Pesawat pancar gas KC-46A yang dimaksudkan untuk mengganti KC-135 dan KC-10 masih terus mengalami beragam masalah teknis seperti masalah boom, fission system, APU, dan fuel system. Selain itu, tooling and foreign object debris yang tertinggal di dalam KC-46A sempat pula membuat pesawat sayap tetap tersebut di grounded.
Disebabkan oleh sejumlah masalah teknis tersebut, penyerahan sejumlah unit pesawat yang mengadopsi dua Pratt & Whitney PW4062 engines kepada USAF tertunda sampai sekarang. Dalam urusan pasar pun, KC-46 keok di pasar antarbangsa dibandingkan dengan A330 MRTT yang dijual oleh Airbus. 10 angkatan udara dunia jatuh hati dan membeli wahana terbang yang dapat didorong oleh dua Trent 772B engines keluaran Rolls-Royce. Data menunjukkan bahwa hanya ada dua kekuatan udara dunia yang terpikat dan mengakuisisi KC-46A, yaitu USAF dan IAF atau Israeli Air Force. Adapun dua ex-anggota Axis, yakni Tokyo dan Roma, mengadopsi varian Boeing KC-767 sebagai pesawat isi ulang aftur. Indonesia saat ini akan segera memasuki masa pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029. Mengacu pada usulan rencana kebutuhan yang disodorkan kepada Kementerian Pertahanan, terdapat beberapa aktivitas akuisisi mesin perang yang akan menghadapkan Airbus dan Boeing. Rencana mengimpor pesawat tanker transport yang pada etapa terakhir MEF harus dibatalkan demi menjadi operator PPA kembali diusulkan oleh TNI Angkatan Udara kepada Kementerian Pertahanan. Pilihan bagi Tentara Udara Indonesia ada dua, ialah A330 MRTT atau KC-46A. Menurut kalkulasi di atas kertas, Airbus mempunyai sejumlah keuntungan dibandingkan Boeing dalam program MRTT. Pertama, populasi A330 di Indonesia yang cukup banyak, baik bagi varian Neo maupun varian Sio. Tidak ada maskapai penerbangan niaga berjadwal negeri ini yang menjadi operator Boeing B767. Ceruk pasar B767 di negeri asal Kahitna diisi oleh A330 produksi Airbus. Kedua, telah tersedia syarikat Indonesia yang bergerak di bidang MRO yang mampu melaksanakan pemeliharaan terhadap pesawat yang memakai dua Trent 7000 engines karya Rolls-Royce. Sebaliknya, tidak ada perusahaan MRO di Indonesia yang memiliki sertifikasi dari FAA dan atau DGCA guna melakukan pemeliharaan kepada B767. Ketiga, KC-46 masih tertatih-tatih disebabkan sejumlah masalah yang masih mengerubuti pesawat pesanan USAF. Sebaliknya, A330 MRTT merupakan pesawat tanker transport yang telah matang dan teruji. Tuah program pesawat tanker akan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, yakni apakah kegiatan tersebut akan diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk dimasukkan dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2025-2029 atau tidak. Apa saja aktivitas belanja yang akan diakomodasi dalam dokumen itu tergantung pada usulan dari Medan Merdeka Barat. Adapun nilai Blue Book akan diputuskan oleh Taman Suropati dan Lapangan Banteng. DRPLNJM 2025-2029 diharapkan akan dikeluarkan oleh kementerian yang dahulu dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita pada kuartal pertama 2025. Pertarungan antara pabrikan pesawat Eropa versus Amerika Serikat diprediksi akan merambah pada pesawat sayap putar. Kompetisi mungkin berlangsung bagi rotorcraft angkut berat sekelas Chinook yang diusulkan oleh TNI Angkatan Udara kepada Kementerian Pertahanan. Penting untuk dipahami, kata sekelas belum tentu mengikuti nama merek yang disebutkan dalam nama kegiatan. Kegiatan pengadaan heli angkut sekelas Chinook tidak 100% menunjukkan pada helikopter buatan Boeing, sebab kata yang perlu digarisbawahi adalah sekelas dan bukan kata Chinook.
Apakah Airbus akan mengajukan solusi kepada Jakarta untuk program rotorcraft angkut berat kalau program tersebut disepakati oleh Taman Suropati? Jika jawabnya adalah iya, solusi apakah yang akan diajukan oleh pembuat H225M? Apakah NH90 yang merupakan produk yang dikembangkan oleh Eurocopter, Agusta dan Fokker Aerospace akan dijajakan kepada Indonesia? Ataukah pembuat rotorcraft Eropa itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan pembelian helikopter angkut berat? Selain Airbus dan Boeing, Leonardo dapat saja menyodorkan AW101 guna memenuhi kebutuhan itu. Apabila hal demikian terjadi, tentu saja Boeing akan berhadapan dengan Leonardo. Walakin Leonardo memiliki peluang untuk kembali ke pasar rotorcraft Indonesia pada periode 2025-2029 sebab terdapat aspirasi demikian di lingkungan TNI Angkatan Udara. Di samping itu, terdapat usulan konfigurasi ulang kursi VVIP pada airframe AW101 yang sebelumnya terkena nasib sial. Dari aspek maximum take-off weight, baik NH90 maupun AW101 tidak dapat bersaing dengan CH47. Apakah kali ini Boeing harus melempar handuk ke tengah ring saat berhadapan dengan Leonardo? Hanya masa yang akan menjawab apakah Boeing bisa melaksanakan penetrasi ke pasar rotorcraft TNI Angkatan Udara.